Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Halimatus Ardia dari kelas Jurnalistik 3D dengan NIM 120 40 50 147. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Teori yang pertama ada teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Nah, contohnya ini misalkan si A dapat respon yang baik dari si B, nah maka si B juga akan mendapatkan respon yang baik pula dari si A. Nah, yang kedua ada teori penetrasi sosial. Teori ini adalah proses hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang tidak dikenal lalu menjalin hubungan teman, nah maka dari teman itu akan menjadi sahabat. Yang ketiga ada teori pelanggaran harapan. Teori ini menyatakan setiap orang memiliki pengharapan perilaku yang nonverbal dari orang lain. Contohnya ini ketika kita mengharapkan dari seseorang itu nilai lebih, tetapi respon balik dari seseorang itu tidak sesuai gitu dengan apa yang kita harapkan. Lalu yang keempat ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antar dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya, sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Contohnya ini ketika seseorang yang tidak kenal kemudian mencari informasi tentang seseorang tersebut dengan menanyakan langsung gitu, namanya siapa atau rumahnya di mana gitu. Lalu yang kelima ada teori manajemen privasi komunikasi. Nah, teori manajemen ini praktis dan yang didesain untuk menjelaskan isu-isu atau keseharian seperti yang digambarkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, contohnya ini ketika ada seseorang yang curhat ke seseorang tentang kegiatan full seharinya dia gitu. Nah, baik, lalu yang keenam ada teori disonansi kognitif. Teori ini membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, lalu perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang itu untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut gitu. Nah, contohnya ini misalnya ada orang yang perokok kemudian berteman dengan orang yang tidak perokok. Nah, maka orang yang tidak perokok itu pasti akan merasa terganggu dengan seseorang yang perokok itu. Lalu yang ketujuh ada teori dialektika relasional. Teori ini adalah suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak dalam hubungan. Ada kecenderungan saling menentang satu sama lain gitu, karena memaksakan suatu keinginan atau kehendak masing-masing gitu. Contohnya ada dua orang teman atau ada dua orang teman, yang satu itu pengen beli bakso misalkan, lalu yang satunya juga pengen beli seblak. Nah, jadi tidak ada titik temu gitu. Lalu yang kedelapan ada teori pengungkapan diri. Nah, teori ini adalah proses pengungkapan diri kepada seseorang. Nah, contohnya misalkan seseorang menceritakan karakteristik orang tersebut gitu ke orang lain yang diajak bicara. Lalu yang kesembilan ada teori grouping. Teori grouping ini merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif gitu, di mana anggota-anggota ini berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya ini tidak efektif lagi. Contohnya misalnya seperti kasus BPJS. Nah, BPJS ini adalah badan atau lembaga yang berhubungan dengan kesehatan, akan tetapi BPJS ini meminta bantuan kepada perusahaan itu kepada perusahaan gitu. Itu kan sangat tidak berlainan gitu ya, sangat berlainan maksudnya. Lalu yang ke-10 ada teori agenda setting. Nah, teori ini apa yang dianggap oleh media itu penting akan dianggap penting juga oleh halayak. Contohnya misalkan seperti berita yang kayak nggak terlalu penting gitu, tapi karena media ini terus menyampaikan bahwa berita ini tuh penting, nah jadi si halayak pun akan menganggap berita itu sangat penting. Lalu yang ke-11 ada teori use and gratification. Teori ini adalah halayak menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya ketika saya
misalkan ingin menonton dangdut, maka pasti akan mencari siaran yang ada dangdutnya gitu, seperti Indosiar. Lalu yang ke-11 ada teori spiral keheningan. Nah, teori ini adalah pandangan mayoritas ini lebih didengar daripada minoritas. Contohnya ketika ada dua kubu nih dalam satu permusyawarahan, ketika kubu yang satu ini memilih keputusan A, maka mengikuti si A gitu, dan ketika kubu yang satu lagi memilih keputusan si B, maka akan mengikuti si B. Lalu yang ke-13 ada teori belajar sosial. Nah, teori ini adalah teori yang menunjukkan pentingnya proses mengamati, meniru perilaku, sikap, emosi seseorang. Nah, contohnya ini ketika seorang anak memperhatikan sikap ibunya gitu yang lemah lembut, lalu maka si anak ini akan menirukan juga gitu. Yang ke-14 ada teori komunikasi satu tahap. Teori ini adalah memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Contoh ketika ada sebuah berita yang dimuat oleh media massa dan kita tuh pengen tahu bener apa nggak sih berita itu tuh, maka kita akan menghubungi narasumbernya secara langsung. Yang ke-15 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini adalah dua tahap untuk memperoleh informasi dari yang kedua atau pihak pelantaranya. Contoh ketika misalnya kita melihat informasi itu tidak dari narasumbernya langsung gitu, tetapi dari media massa. Lalu yang ke-16 ada teori komunikasi banyak tahap. Teori ini adalah proses penyebaran pesan dari media massa melalui beberapa tahap. Contoh ketika seseorang memperoleh informasi dari media massa. Nah, si A ini misalkan menyebarkan informasi itu ke si B. Nah, kemudian si B menyebarkannya ke si C. Lalu yang ke-17 ada teori hipodermik. Teori ini adalah kekuatan media massa sangat dominan, di mana komunikasi dianggap pasif dan tidak ada apa-apa. Contoh seperti media dimanfaatkan. 18 teori kultivasi. Teori ini adalah teori penamaan atau penanaman, menanamkan sikap kemudian nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. Nah, contohnya ini misalnya masyarakat itu sering sekali melihat sinetron yang sedang booming. Nah, maka banyak anak-anak juga yang meniru apa yang dihasilkan dari sinetron tersebut. Yang 19 ada teori deduksi. Teori ini adalah pengambilan kesimpulan dari yang umum ke khusus. Contoh ketika dalam sebuah permusyawaratan banyak sekali anggota-anggota yang memberikan statement atau pernyataan dan itu tuh diambil dari semua dan dikerumukan menjadi sebuah keputusan. Lalu yang ke-20 ada teori induksi. Teori induksi ini kebalikan dari deduksi. Nah, teori ini adalah pengambilan dari kesimpulan dari yang khusus ke yang umum. Contoh jika sudah ada keputusan yang tadi gitu, yang ya jadi dijabarkan lagi gitu. Lalu yang ke-21 ada teori inokulasi. Teori ini mengusung sikap individu atau kelompok lemah terhadap pemahaman informasi. Yang ke-22 ada teori behaviorisme. Nah, teori ini adalah semua perilaku atau respon yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan. Contoh misalnya ketika ada yang mencolek kita gitu, itu pasti kita akan mengembalikan muka. Nah, mengembalikan muka itu ke dia gitu yang mencolek kita. Lalu yang ke-23 ada teori humanisme. Teori ini adalah setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda gitu dalam mempelajari bahasa. Contoh, seorang mempelajari bahasa Inggris yang ya karena memang kebutuhan gitu. Lalu yang ke-24 ada teori nativisme. Nah, teorinya adalah setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Lalu yang ke-25
ada teori ketergantungan. Teori ini di mana halayak sangat bergantung sekali dengan informasi yang disampaikan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya ini kalau jam 2 sampai jam 6 sore itu di RCTI atau Indosiar itu kan suka menayangkan sinetron tuh. Nah, jadi si ibu-ibu itu nggak mau ketinggalan gitu buat nonton sinetron tersebut. Nah, sekian 25 teori yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.